Jadi kemarin sampai ke uji Mann-Whitney ya. Jadi saya ulangi, kalau Wilcoxon sign rank itu untuk menguji dua populasi yang berpasangan atau dua populasi yang tidak saling bebas, atau uji satu populasi ya, bisa itu dianggap satu populasi, karena dua populasi yang tidak saling bebas itu sama saja kita bekerja untuk menganalisis uji satu populasi ya. Yang berdasarkan, kalau Wilcoxon sign rank masih berdasarkan selain peringkat rank, yaitu tanda positif atau negatif. Jadi kalau untuk sementara data yang sama, jadi kalau pasangan data yang sama itu tidak diikutkan dalam analisis ya. Jadi yang diikutkan dalam analisis adalah kalau pasangan datanya tidak sama. Ya. Nah, jadi itu uji Wilcoxon sign rank. Kemudian uji kalau dua populasi itu saling bebas ya, dan masing-masing populasi diambil sampel dengan ukuran yang tidak harus sama. Misalnya sampel pertama itu ukurannya M, sampel kedua ukurannya N ya. Maka kita bisa menggunakan uji yang namanya Mann-Whitney ya. Uji Mann-Whitney. Ya, Mann-Whitney ini. Nah, jadi kedua sampel itu ya digabung dulu. Jadi kalau salah satunya berukuran M, yang lain berukuran N, maka keduanya berukuran M plus N ya. Dari M plus N itu di ranking ya, diperingkatkan ya. Kemudian dihitung peringkat di salah satu sampel yang umumnya kita ambil sampel yang lebih sedikit. Ya, jadi kalau M lebih kecil dari N, ya M-nya yang kita ambil yang lebih sedikit. Jadi biar menghitungnya lebih cepat. Ya. Nah, uji Mann-Whitney. Oke. Nah, kemudian modifikasi dari uji Mann-Whitney itu apa yang disebut dengan uji Sigal-Tukey. Uji Sigal-Tukey. Dan jadi kalau Mann-Whitney itu memeringkatkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar itu dari 1 hingga M plus N, Sigal-Tukey ini cara memeringkatkannya seperti ini ya. 1 kemarin ya. 1 yang terkecil, 2 terbesar, 3 terkecil kedua, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai yang tengah-tengah ini yang ke M plus N. Ya, yang ke M plus N. Oke, saya besarkan dulu biar bisa dikit. 50. Oke. Nah, gitu. Ya. Oke. Nah, modifikasi lain dari Wilcoxon. Ini Wilcoxon itu kalau peringkatnya ini ya, peringkatnya dari terkecil sampai terbesar. Nah, jadi skornya menggunakan peringkat. Kalau skornya menggunakan skala 1-0 ini. Jadi apabila pengamatan ke I itu ya, apabila rank ke I itu lebih besar daripada N plus 1/2, ini sebetulnya banyaknya ukuran keseluruhan ya. Banyak ukuran keseluruhan. Ya. Jadi bukan N di sini. N di sini adalah N keseluruhan ya. Maka nilainya 1. Sementara N kalau lebih kecil atau sama dengan N plus 1/2, nilainya 0. Kemudian ada kalau skornya menggunakan inverse dari rank yang dibagi N plus 1, ini inverse, ini fungsi kebalikan dari standar normal ya. Fungsi kebalikan dari standar normal. Ya. Jadi kalau keseluruhan ada N, RI ini adalah
ranknya ke I, ini Van der Weyden menggunakan ini ya, skornya. Nah, oke, ada Klotz, ada Mood, ada Anjali Bedri dan sebagainya. Nah, kita ambil bagaimana kalau kita menggunakan R, ya, menggunakan R, ya, saya share dulu R-nya, R GUI, ya, share dulu R-nya, mana R, share, gitu ya. Nah, oke, Windows, saya panggil yang apa, Windows ya, taruh. Nah, ini SQL2key, yang lain saya minimize dulu. Bentar, minimize ya. Ini juga saya minimize. Jadi Ctrl L itu adalah mengosongkan R konsol, jendela konsol. Oke. Mengosongkan jendela konsol. Nah, ini teladan R ya, nanti saya share ya, teladan R bagaimana menggunakan sintaks dari SQL2key misalnya. Jadi apabila kalian mesti sudah tahu bahwa apabila kita jalankan fungsi R ya, kemudian ada error, itu berarti ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Jadi kita lihat dulu misalnya SQL2key test ini menggunakan atau di bawah library DevTool. Jadi selagi RGUI kita tidak ada library DevTool-nya, kita harus menginstallnya. Saya kira sudah tahu cara menginstallnya ya. Jadi kita install library-nya. Caranya online. Jadi kalau bekerja dengan R itu harus online. Kalau nggak online, kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan, susah, jadi nggak bekerja. Jadi kita jalankan misalnya ini memanggil library DevTool-nya. Setelah itu, misalkan kita punya data yang pertama X-nya ini ya, X-nya 1, 2, 3, 4 ini, kemudian Y-nya ada 6 data, jadi 4 data dan 6 data. Nah, SQL2key-nya tinggal kita panggil begini saja, SQL2key begini ya. Nah, ini langsung keluar uji SQL2key untuk kesamaan keragaman. Jadi uji SQL2key itu untuk menguji keragaman ya. Nah, jadi ini rasionya, alternatif hipotesisnya atau H1-nya bunyinya rasio keragaman ya tidak sama dengan 1. Ya, tidak sama dengan 1. Nah, statistik SQL2key-nya, ini statistik SQL2key-nya nilainya 10. Dan nilai peluangnya 0,009524. Nah, artinya kalau hipotesis 0 mengatakan rasio keragamannya sama dengan 1, ya, sedangkan hipotesis 1-nya rasio keragaman tidak sama dengan 1, maka hipotesis 0 tidak didukung oleh data. Jadi data ini mendukung pernyataan hipotesis alternatif. Artinya rasio kedua keragaman itu tidak sama dengan 1, ya. Nah, gitu. Kalau varian X sama dengan varian Y, artinya kedua rasio keragamannya 1, ya kan? Kalau variannya tidak sama, itu sama aja. Rasio keragamannya tidak sama dengan 1, ya. Jadi caranya begitu. Ini contoh lagi masih dengan SQL2key ya. Ini datanya old, data new, namanya saja sebut saja. Ini kalau alternatif hipotesisnya menggunakan H1-nya ya, ini sama nih ya. Lebih besar ya, lebih besar dari 1. Lebih sama dengan 1. Greater than 1. Nah, ini greater than 1. Kalau tidak ada tulisannya alternatif begini, itu sama dengan. Tidak sama dengan, ya. Alternatifnya tidak sama dengan. Kalau ini alternatifnya sudah jelas.
lebih besar ya, lebih besar ya. Nah, gitu. Jadi di sini dinyatakan alternatif hipotesisnya lebih besar dari 1. Ya. Oke, di sini statistik single to-key-nya 34, nilai peluangnya itu 0,002622. Artinya hipotesis 0 yang menyatakan keragaman sama tidak diterima, ya. Oke. Nah, kebetulan di sini ada statistik yang apa namanya kawannya single to-key tadi. Nah, ini compare to recommended alternatives. Nah, ini ada statistik yang lain, mood test. Tadi waktu kita belajar di teks saya tadi, ada uji mood, ada uji Ansari Bradley kan. Nah, itu coba aja kita jalankan mood. Nah, ini mood ya. Nah, kalau uji mood, ini statistik moodnya 2,8666. 2,8666 ya. Nilai peluangnya 0,002075. Ini H0 juga ditolak ya. Dan uji mood itu di sini alternatifnya menggunakan ya, H1-nya menggunakan lebih besar tandanya ya. Sedang Ansari Bradley ini dengan apa namanya library yang sama, library tool ini kita bisa jalankan juga. Nah, ini muncul statistik ini uji Ansari Bradley. Ansari Bradley-nya ya. AB Ansari Bradley nilai statistiknya 18, nilai peluangnya sekian ya. Nah, kedua true rasio yang sebenarnya ya lebih besar dari 1 karena menggunakan lebih besar ya. Nah, di sini H0 ditolak juga nih karena yang kita lihat nilai peluang di sini kalau lebih kecil dari taraf nyata pengujian, katakanlah misalnya 1%, 1% aja ditolak, apalagi 5% ini ya. Karena ini 0,1573% ya. Oke. Nah, itu ini sekaligus belajar single to key, mood test dan Ansari test ya. Jadi tiga statistik di sini. Oke, kita lihat teladan di bawahnya. Ini X-nya, ini ID-nya satu, ini single to key-nya ya. Sama, ini masih seputar single to key juga ya. Kita lihat di bawah. Masih single to key ya. Ini masih single to key. Contoh ini beda apa namanya? Beda data saja. Beda data saja. Nanti kalian coba-coba sendiri, nanti saya kasih filenya ini ya. Oke. Kemudian ini ada selain single to key ada Van der Weyden ya, Van der Weyden ya. Van der Weyden. Nah, hanya untuk menjalankan Van der Weyden ini kita perlu memanggil namanya library-nya PMCMR. Jadi kalau di komputer kalian nanti belum ada PMCMR, belum ada Dextool, semua yang ditulis di sini kalau dijalankan di R nggak jalan. Jadi harus dipanggil dulu, harus diinstal dulu ya. Oke, jadi ini Van der Weyden muncul. Ini Van der Weyden chi-square 5, nilai statistiknya 5, derajat bebasnya 3, nilai peluangnya ini ya. Ini untuk data yang berpasangan, data berpasangan ya. Data berpasangan. Kita lihat. Oke, yang lain masih data-data single to key semua. Latihan nih, apa latihan? Teladan lagi semua. Nanti bisa coba sendiri. Baik, di sini saya pindah share screen dulu ke buku dulu ya. Baik. Mana tadi kok? Belum buku. Oke. Set ya. Oke, ada pertanyaan. Ini ada Ansari, ada Mood, ada Van der Weyden ya, ada 3. Yang lain saya belum ketemu, belum sempat nyari aja. Kalian bisa mencari di googling bisa, cloud gitu, cloud test in R gitu ya, cloud test in R ya bahasanya pasti bahasa Inggris ya, tidak ada bahasa Rejang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan dengan korelasi ya, bahwa korelasi itu ukuran keeratan hubungan antar dua variabel ya. Jadi
kita mesti punya data berpasangan. Jadi data berpasangan antara X dan Y. X dan Y ini pengamatan pertama ya, atau B karena dua B ya, variat. Jadi variabelnya jadi antar dua variabel ini jadi misalnya ada sebanyak N ya, ada sebanyak N pengamatan B variat ya. Kita bisa mengukur ukuran keeratan hubungan itu dinyatakan dengan sebetulnya kovarian ya, karena kovarian dulu, karena kovarian itu kovarian juga ya, kovarian itu kalau kovarian itu harus mengikut sertakan satuannya. Misalnya X adalah pengamatan tinggi badan. Tinggi badan menggunakan ukuran misalnya sentimeter. Y-nya berat badan ya. Berat badan menggunakan kilogram. Jadi ada satuannya sentimeter kilogram ya. Sentimeter kilogram itu kovarian. Nah, karena kovarian itu harus menggunakan apa namanya satuan dalam menyatakan kovarian. Yang kedua kovarian itu nilainya bisa besar sekali. Bisa besar sekali tergantung datanya. Bisa min besar sekali, bisa plus besar sekali. Ekstrimnya mendekati tak hingga kan gitu. Nah, oleh karenanya banyak yang nggak suka dengan menggunakan kovarian untuk menyatakan keeratan hubungan. Digunakanlah korelasi. Korelasi ini standarisasi. Jadi standarisasi. Jadi kalau misalnya ukuran keeratan hubungan itu distandarisasi, maka nilainya dari min 1 sampai plus 1. Semakin mendekati 0, baik dari kiri maupun dari kanan, baik dari negatif maupun positif, nilai korelasinya yang 0 itu artinya kedua variabel itu hubungannya lemah. Semakin jauh dari titik 0, makin mendekati min 1 atau makin mendekati plus 1, kedua variabel tersebut hubungannya sangat kuat. Jadi kuat negatif atau kuat positif ya. Kalau kuat negatif, gampangannya kalau istilahnya satunya ke utara, satunya ke selatan gitu ya. Nah, kalau kuat positif, kemana aja barengan dia. Jadi kemana aja barengan. Ekstrimnya kalau sama dengan plus 1, jadi antara XY itu sama saja, sama-sama. Kedua X-nya naik, satu X-nya naik, X yang lain naik. X satunya turun, X yang lain turun juga gitu ya. X naik, Y naik. X turun, Y turun gitu ya. Nah itu. Itu satu arah artinya. Nah, kemudian korelasi ini juga ditentukan oleh skala pengukuran dari variabelnya. Jadi kalau variabel-variabel ini skala pengukurannya rasio atau interval, ya, skala pengukuran variabelnya rasio atau interval, kita menggunakan apa yang disebut dengan Pearson product moment, ya, korelasi Pearson product moment R biasa itu, yang rumusnya sama dengan apa namanya jumlah XY dikurang jumlah X kali jumlah Y dibagi N, kemudian dibagi kalau itu yang tadi saya sebutkan itu kovarian XY dibagi akar perkalian varian X dan varian Y. Oke. Nah, itu kalau skala pengukuran X maupun Y ini interval atau rasio. Nah, bagaimana kalau skala pengukurannya di bawah rasio atau interval yang namanya ordinal. Nah, karena ordinal atau diordinalkan itu bisa saja dia interval atau rasio ya, kemudian dibuat menjadi ordinal, diperingkatkan artinya. Maka korelasinya menggunakan korelasi Spearman atau Spearman Rho. Orang menyebutnya Spearman Rho, ya, Spearman Rho. Nah, Spearman Rho itu menggunakan konsep peringkat. Jadi menggunakan konsep peringkat. Kalau data yang kita dapatkan itu memang sudah dalam bentuk peringkat, dan tidak ada yang sama maka kedua rumus korelasi Spearman Rho dan Pearson itu sama, karena Spearman Rho ini sebetulnya diturunkan dari Pearson product moment ya.
Oke, jadi diturunkan dari barisan produk momen. Oke. Nah, oke. Jadi kalau formulanya ini, rho ini sama dengan ini. Sama dengan, jadi kalau kalau XI adalah pengamatan X yang ke I, ini adalah rank dari pengamatan XI itu. Jadi RXI itu ranknya. Demikian juga ini, YI pengamatan variabel Y yang ke I. R-nya peringkatnya, ya, R-nya peringkatnya. Oke. Andaikan semua data tidak ada yang sama, maka peringkat itu dari 1 sampai N. Nah, kalau ada N data, dari 1 terkecil, yang terbesar N. Nah, rata-ratanya adalah ya, N plus 1 per 2. Ya, kalau kita jumlahkan dari 1 sampai N, bilangan bulat positif dari 1 sampai N itu, jumlahnya adalah N kali N plus 1 per 2. Kalau dibagi N, berarti N plus 1 per 2. Jadi, sebetulnya N plus 1 per 2 ini adalah rata-rata peringkat yang berbeda dari 1 sampai N. Jadi, ini seperti kovarian. Jadi, kalau kovarian ini kan XI dikurangi rata-ratanya. YI dikurangi rata-ratanya, sama aja. Nah, oke. Dan di bawahnya juga begitu. Oke. Jadi inilah adalah apa namanya rumus dari koefisien korelasi Spearman. Yang kalau ini dievaluasi dipermudah menjadi ini, menjadi 1 dikurang. Jadi ini perbedaan rank dari X dan Y, ya. Perbedaan berpasangannya yang dikuadratkan, ya, yang dikuadratkan itu yang disebut dengan T. Jadi T itu adalah jumlah dari seluruh perbedaan peringkat antara X dan Y yang dikuadratkan, ya. Oke, jadi itu adalah T-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil data, kita punya data begini. Nah, ini ada kelemahannya. Ini ada kelemahannya di sini Oke, nggak masalah. Jadi ini datanya misalnya, ini datanya ya, datanya. Ini data X, data Y, data berpasangan, Nah, pada masing-masing kolom X ini diperingkatkan. Pada masing-masing kolom Y ini diperingkatkan. Nah, ini karena ada data yang sama itu dibagi rata peringkatnya, ya. Oke. Jadi kalau pakai Excel ya pakai rank average, ya. Pakai rank average, ya. Jadi intinya pada masing-masing kolom ini, X ini, angka-angka ini diganti dengan ranknya. Jadi kolom X ini mana yang terkecil? Oh, yang terkecil 68, ya. Yang terkecil 68. Mana yang terbesar? 91. Ada 2 nih 91 kan itu. 91 ada 2. Jadi harusnya kan ini karena jumlahnya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Mestinya salah satu 11 dan yang satunya 12. Tapi karena sama, kita menggunakan peringkat rata-rata. 11 tambah 12 dibagi 2 gitu, ya. Nah, jadi ranknya di sini. Y-nya juga gitu. Y-nya direngkan dari yang terkecil. Oh, 64 nih yang terkecil nih. Yang terbesar mana nih? Oh, 96 itu. 96 jadi 12, ya. Jadi ini terkecil 1, terbesarnya 12, ya. Nah, ini kalau manual, ya. Kemudian selisihnya dikuadratkan. Ini masing-masing dikuadratkan. Jadi positif semua, ya. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, ini yang disebut dengan T. T-nya ini 61,00 itu. Itu T-nya. Jadi korelasi Spearman-nya 1 dikurang 6 kali T dibagi banyaknya data 12 kali 12 kuadrat min 1 yang nilainya 0,7867, ya. Itu korelasi Spearman. Nah, korelasi Spearman. Jadi sering menggunakan istilah korelasi peringkat Spearman. Peringkat karena datanya diperingkatkan dulu, ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Korelasi peringkat Spearman.
Oke, laju kalau enggak. Nah, nanti pengujiannya sambil jalan aja pakai R. Ya. Pengujiannya pakai R. Nah, ada satu lagi yang ukuran korelasi untuk data ordinal atau mungkin yang baik interval atau rasio yang diordinalkan itu dibuat menjadi ordinal ya, yaitu dengan apa yang disebut dengan koefisien korelasi Kendall. Jadi Kendall tahu. Kendall tahu. Jadi datanya data bivariat. Ya. Hanya saja di sini kita menggunakan konsep yang namanya konkordan diskordan. Konkordan diskordan. Ya. Jadi begini misalnya. Jadi kalau dari X1 Y1 ini dengan X2 Y2 konkordan kalau dari X1 ke X2 ini bertambah, Y1 dan Y2 juga bertambah. Konkord, akur. Konkord, akur ya. Akur itu kalau dari X1 ke X2 bertambah, Y1 ke Y2 juga bertambah. Atau sebaliknya, kalau X1 ke X2 ini berkurang, Y1 ke Y2-nya juga berkurang. Akur, sejalan dia. Makanya dibilang konkordan. Ya, konkordan. Dua pasangan, dua nilai berpasangan itu dikatakan konkordan jika nilai kedua anggota dari satu pengamatan lebih besar daripada nilai anggota pasangan pengamatan lainnya, lawannya, ya, gitu ya. Oke, atau sebaliknya. Oke. Tetapi kalau X1 ke X2 ini bertambah, Y1 ke Y2-nya berkurang, itu disebut diskordan, nggak akur. Diskord, ya, diskordan, nggak akur. Atau X1 ke X2 turun, Y1 ke Y2-nya naik, yang satunya turun, satunya naik, gitu ya, itu diskordan. Oke? Nah, permasalahannya, siapa tahu kalau dari X1 ke X2 itu tidak naik, tidak turun, ya. Y1 ke Y2 tidak naik juga, turun juga. Oleh karenanya, yang tidak naik atau tidak turun di salah satu variabel itu tidak dikatakan konkordan, juga tidak dikatakan diskordan, ya. Oke. Itu yang tidak konkordan atau tidak diskordan. Nah, oleh karenanya ada tiga macam. Yang pertama dari sebanyak n, ya, n pasangan itu, n data itu kalau dipasangkan dua-dua akan ada sebanyak kombinasi 2 dari n. Ada sebanyak kombinasi 2 dari n data, ya, pasangan. N 2 dari n pasangan, ya. Di mana jumlah pasangan itu ada sebanyak NK yang konkordan, NB yang diskordan, dan N0 yang tidak konkordan atau tidak diskordan. Ya. Oke? Nah, si Kendall ini pada tahun 38 membuat membuat rumusan yang ternyata kan diterima orang juga. Kenapa diterima? Ya, kan banyak orang pakai. Jadi kalau banyak orang pakai diterima, ya, pokoknya dipublikasikan, diterima tahun 38 nih. Nah, yang bawah ini N-1/2 itu tidak lain adalah ini semua, kombinasi 2 dari N. Nah, dari kombinasi 2 dari N itu bagaimana selisih konkordan dikurangi diskordannya? Kalau nilai konkordannya lebih besar daripada nilai diskordannya, Kendall tahunya positif. Tapi kalau konkordannya lebih kecil dari diskordannya, maka Kendall tahunya negatif. Sama korelasi kan ada positif ada negatif juga, ya. Jadi besaran korelasinya dinyatakan dalam selisih antara diskordan dan diskordan, konkordan dan diskordan dibagi banyaknya semua pasangan. Ini yang bawah ini banyaknya semua pasangan, ya. Oke. Nah, itu teladannya di sini. Dan di sini, ya. Nah, kalau manual salah satu cara untuk memudahkan menghitung konkordan dan diskordan adalah bahwa pasangan-pasangan itu diurutkan menurut salah satu X atau Y. Oke, diurutkan, ya. 68, nah 64. Jadi pasangannya harus ikut, ya. 68, 70, 71, 71, ya. Ini urut menurut X. Urut dari kecil ke terbesar menurut X, ya.
Y-nya ngikutin. Jadi jangan X-nya disorting, Y-nya nggak disorting gitu ya. Nah, oleh karenanya di sini kalau kita lihat ya, karena ada 12 pasang, maka jumlah baris pertama ini harus 11. Karena ini harus dibandingkan dengan 11 pasang data di bawahnya. Oke. Karena X-nya dari 68 ke 70 dan ke bawahnya adalah naik, maka yang kita hitung adalah dari 64 ini ke bawah bagaimana? Ke bawah 65 lebih besar, ini lebih besar. Semua lebih besar dari 64. Berarti konkordannya 11. Kalau konkordannya 11, pasti tidak ada diskordan, tidak ada yang sama. Ya, karena jumlahnya harus 11 di sini. Yang pertama sudah selesai. Kemudian di bawah baris kedua ini ada 10 data. Maka jumlah ke kanan ini, jumlah ini 11 ya. Jumlah ke kanan ini 10 ya. 70 ini. Di bawahnya lebih besar dari 70. Pasti semua lebih besar dari 70. Sekarang 65. 65 ini apakah ada di bawah 65 ini yang nilainya selain lebih kecil dari 65 sama dengan 65. Nah, ini lebih besar ya. Semua ini ada lebih sama nih ya. Yang lain lebih besar. Berarti yang lebih besar ada 9, yang sama ada 1, 10. Yang lebih kecil nggak ada, 0 ya. Dan seterusnya gitu ya. Misalnya satu lagi, 71 dan 77 ini. Nah, jumlah keseluruhan harusnya 9 karena di bawahnya ada 9 data. Nah, ini saja sudah sama. 71 ke 71 sudah sama. Berarti ada satu yang sama ya. Jangankan ada sama yang lain. Jangankan ya. Jadi ini sudah sama. Kemudian ke bawahnya bagaimana? Ini yang X-nya ya, semua sudah naik. Sekarang Y-nya. Y-nya yang naik berapa? Nah, yang naik ini 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. 80 ya. Kemudian 88, 2, 3 ya. Mana lagi? Diskordan. Ini 71 dengan 77 ya, 77 ya. Nah, ini yang konkordannya ini enggak dihitung nih karena ini 0 ya. Jadi 6 tadi dikurang 1. Jadi ini 88, 86, 81, 96, 90 kan 5. Nah, kemudian yang sama 1. Yang selainnya turun nih. 72, 1, 2, 3 ya. Nah, gitu. Sampai ke bawah. Yang paling bawah nggak ada lagi, 000 ya. Nah, itu nilainya. Nah, ini nilainya kalau menurut mesin 0,5909 ya. 5909. Oke? Mungkin ada yang mau bertanya? Ada Pearson Product Moment, ada Spearman, ada Kendall ya. Di SPSS nanti kalau kalian menganalisis korelasi, ada pilihan di sana. Jadi kalian mesti tahu mana yang dipakai. Sekali lagi ya, Pearson Product Moment itu untuk skala pengukuran interval atau rasio. Spearman itu untuk skala pengukuran ordinal atau yang diordinalkan. Spearman menggunakan konsep peringkat. Sedang Kendall tahu menggunakan konsep konkordansi, ya. Oke. Baik, kita lihat R. Kita ke R dulu. Oke, R ya. Nah, andaikan ini data kita tadi. Saya pindah sini ya. Pindah sini, ini saya kecilkan. Saya pindahkan dulu. Terus saya kecilkan ya. Oke. Kontrol R, menghapuskan konsul. Ya, ini data kita tadi. Ya. X-nya, ini Y-nya ya. Nah, sekarang R itu ada prosedur langsung pengujian. Pengujian kalau kita anggap data ini adalah data interval atau rasio, kita bisa menggunakan
koefisien korelasi Pearson. Ini datanya berpasangan. Syaratnya datanya harus sama jumlahnya ya. Jadi kalau mau kita lihat di sini mau nyari panjangnya itu length ya. Length dari X. Length dari X itu panjang atau banyaknya data. Nah, 12 ya. Jadi kalau kita ketik di sini length dari Y. Nah, 12 sama-sama 12 ya. Siapa tahu kalau format datanya itu, ini kebetulan datanya kan enak, sebetulnya udah tahu kita 12. Siapa tahu di sini 4 digit, 5 digit, 3 digit, dan sebagainya gitu kan. Nah, oleh karenanya, kalau mau melihat berapa banyak anggota dari, atau elemen dari vektor X ini, dengan cara length, panjangnya. Oke, kemudian kita lihat larikan sini. Nah, ini langsung pengujian, ya, langsung pengujian Cortez X dan Y, metodenya Pearson, ya. Maka yang akan muncul analisis korelasi Pearson product moment, ya, analisis korelasi Pearson product moment, ya, datanya X dan Y. Ini nilai T-nya, statistik ujinya T, ya, derajat bebasnya 10, karena 12 pasangan, ini 12 min 2, 12 min 2, 10, ya. Ini nilai peluangnya 0,005, 003, artinya bahwa korelasi Pearson yang nilainya 0,7495763. Jadi nilainya ini ya, nilai ini adalah nilai korelasi sampel. Nilai korelasi sampel. Korelasi yang dihitung menggunakan metode Pearson. Oke? Itu nilainya ini. Dan itu tidak bisa dinyatakan sangat berbeda dengan 0 ya. Karena di sini nilai peluangnya sangat kecil. 0,5%, ya, 0,5%. Jadi kalau ini mau jadikan persen mundur sini, 0,5%. Oke? Nah, jadi koefisien korelasinya signifikan. Koefisien korelasinya, korelasi yang sebenarnya itu tidak sama dengan 0. Nah, pernyataan ini juga bisa dilihat, ini kalau pakai 5% ya, kalau 5%, sebetulnya bukan hanya 5%, 1% pun signifikan dia, ya. Karena tadi kita menggunakan default, tidak menyatakan persentasenya berapa, alfanya berapa. Oke. Yang kedua bisa dilihat dari sini. Dari sini, bahwa ini adalah interval, koefisien, selang kepercayaan, koefisien korelasi Pearson. Itu ternyata di antara 0,3 sampai 0,92, 0,30 sampai 0,92, yang kalau kita lihat interval ini tidak mencakup nilai 0 ya. Kalau dari negatif ke positif pasti ada nolnya. Jadi makanya untuk melihat signifikan apa enggak korelasinya itu, yang pertama bisa dilihat dari peluangnya, yang kedua bisa dilihat dari selang kepercayaan ini. Jadi kalau selang kepercayaan itu mengandung angka 0 ya, dari negatif batas kirinya, positif batas kanannya, maka hipotesis 0 diterima. Oke? Nah, kita lanjutkan. Itu kalau Pearson. Jadi tinggal diganti saja di sini. Tinggal diganti saja metodenya. Tadi pertama pakai Pearson. Ini pakai Spearman ya. Pakai Spearman. Nah, jadi kalau pakai Spearman, maka nilai statistik Spearman-nya 61,538. Nilai peluangnya, ini S itu statistik Spearman ya. Nilai peluangnya 0,002 atau 0,2%. Nilai statistiknya ini. Nilai rho-nya. Nilai rho-nya. Ini statistik, ini S-nya. Sebelum ini kan menghitung ini. Kalau tadi kita itu T-nya. T-nya itu. Kalau tadi di buku saya itu T, ini S. Ya, ini 0,7848. Kalau ada beda sedikit, ya bisa jadi karena ada data yang sama. Ya, pemeringkatannya yang beda dikit, ya. Oke, nggak masalah. Nah, kemudian yang ketiga nih, Kendall ya, kita running. Nah, ini Kendall rank correlation tau, ya. Kendall tau. Ini hasilnya ya kalau dari nilai signifikansinya sama-sama signifikan, hanya bedanya kalau di sana tadi tau, di sini Z ya. Di sana tadi 0,5909, di sini 0,6141. Nah, ini ada perbedaan sedikit ya. Mungkin ya tadi itu apa di rumusnya.
Sebetulnya ada variannya sih Kendall itu, ada beberapa varian. Varian Kendall tahu A, Kendall tahu B gitu. Itu kalau kita buka aplikasi SAS tahu. Nah, hanya saja ini sama dengan outputnya SPSS. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini yang di bawah ini sudah saya singkirkan data yang sama, yang 7272 tadi. Ini ada pasangan data yang sama ya, 7272 ini pasangan data yang sama. Ini sudah saya lepas ya. Caranya ya sama saja sih, tinggal paling beda dikit, beda tipis ya. Oke. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Belum? Ya. Oke. Belum ada yang bertanya? Oke, kita lanjutkan dikit. Materinya kita kembali dulu ke buku statistik ini ya. Oke. Materi berikutnya di sini yang masih ada kaitannya dengan skala peringkat, itu korelasi bukunya kita lewatkan, adalah uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis. Kalian sudah mengambil mata kuliah rancangan percobaan atau belum? Nah, dalam rancangan percobaan itu ada rancangan yang paling mendasar itu adalah rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap. Nah, uji Kruskal-Wallis ini ya, selain sebagai pengembangan uji Mann-Whitney, kalau Mann-Whitney kan hanya 2 sampel nih, hanya 2 populasi. Mann-Whitney 2 populasi, yang lain tadi 2 populasi. Kalau banyak populasi, kalau banyak populasi itu ada namanya uji Kruskal-Wallis. Ya. Uji Kruskal-Wallis. Nah, masing-masing populasi ini saling bebas, pasti ada apa namanya informasi itu, saling bebas, gitu ya. Kemudian kalau ini apa namanya contoh itu bisa dianggap sebagai mewakili populasi, ini sampelnya ukuran sampelnya tidak harus sama. Jadi pada contoh 1 ini sampelnya N1 kecil, ya N kecil 1. Contoh 2 yang mewakili populasi 2 ini N kecil 2 dan seterusnya. Jadi N-nya tidak harus sama. Secara teori bunyinya begitu, ya. Jadi dengan memberikan notasi bahwa contoh dari populasi ke I yang berukuran NI dengan X1, XI1, XI2 sampai XINI, ya. Oke. Sampel keseluruhan ini ada sebanyak N1 plus N2 plus N sampai plus NK atau N besar. Oke. Sama seperti Mann-Whitney itu kan sampelnya digabung dulu, baru diperingkatkan. Setelah itu, oke. Masing-masing data ini digantikan dengan peringkatnya. Peringkat dari mana? Peringkat yang dari gabungan tadi. Ya, dari gabungan tadi diperingkatkan, ya. Oke, jadi ini R1X11R, jadi semuanya ini sebagai digantikan dengan, jadi data aslinya ini digantikan dengan peringkatnya, digantikan dengan RXIJ, ya. R-nya dari mana? R-nya dari tadi itu dari terkecilnya 1, terbesarnya N besar. Ya, terkecilnya pasti 1. Kalau semua data berbeda, maka yang terkecil dari peringkat gabungan itu 1. Terbesar dari peringkat gabungan ini N besar. Ya, oke. Nah, setelah itu gantikan data aslinya itu dengan peringkatnya, kemudian jumlahkan. Ini jumlah peringkatnya. Nah, jumlah peringkat di sini namanya R1. R1. Jumlah peringkat di sini R2, jumlah peringkat yang ke I, RI. Jadi ini RI adalah jumlah peringkat, jumlah rank XIJ, J dari 1 sampai NI, Jadi ke bawah jumlah peringkat ke bawah ini. Jadi jumlahkan semua untuk K.
untuk K sampel ini jumlahkan semua. Ya. Setelah itu, ini adalah statistik ujinya. Statistik ujinya di bawah ini. Nah, ya. R. Mau pakai yang atas ini atau yang bawah ini sama. Ini jumlah peringkat pada masing-masing kolom itu ya. Pada masing-masing kolom itu jumlah peringkat ke I. Yang dikuadratkan, kemudian dibagi banyaknya pengamatan pada kolom ke I. Pada contoh ke I. Ya. Nah, itu dijumlahkan. Jumlahkan ke kanan. R1 kuadrat dibagi N1, R2 kuadrat dibagi N2, sampai RK kuadrat dibagi NK. Jumlahin. Setelah dijumlahkan, kalikan 12 dibagi N besar kali N besar plus 1. Nilainya berapa? Ya. Kemudian dikurang 3N plus 1. Semua ini di situ skala Wallis. Mau pakai yang atas ini yang lebih sulit atau yang bawah ini yang gampang dihafal. Sama, ya. Karena ini masih menggunakan RI yang dikurang dengan, ya, kalau ini RI yang dikurang dengan rata-rata. Ini rata-rata, ya. Rata-rata untuk tiap kolom ke I. Ya, ini ya. Jadi beda-beda. Nah, tentunya terus kalau Wallis dan sebagainya itu sebagaimana Man Whitney dan sebagainya itu punya asumsi ya. Asumsinya tadi sudah saya bilang semua contoh merupakan contoh acak dari populasinya ya. Masing-masing contoh saling independen ya. Kemudian semua pembaca X, IJ continue ini sebetulnya hanya untuk meyakinkan bahwa kalau semua X, IJ continue itu peluang untuk mendapatkan data yang sama itu sangat-sangat kecil. Sehingga kemungkinan data kembar ya itu sangat-sangat kecil. Walaupun di sini dibilang sejumlah nilai kembar masih diperbolehkan ya. Karena nilai kembar itu terjadi karena kita membulatkan sampai desimal tertentu. Ya. Kalau mau dinyatakan secara aslinya karena XG ini continue itu sangat kecil. Ya, hampir bisa dibilang tidak ada ya. Semua pengukuran minimal adalah skala ordinal. Skala pengukuran minimal adalah skala ordinal. Nah, kalau yang seperti ini, kalau langsung skala ordinal, ada kemungkinan sudah dalam bentuk peringkat ya, dan seterusnya. Oke? Hipotesis yang diuji, ini hipotesis yang diujinya dalam bentuk umum, semua fungsi sebaran identik. Jadi mau populasi yang satu, yang diambil contoh yang pertama tadi, populasi kedua, populasi ketiga, sampai populasi ke K itu, semua fungsi sebarannya, sebaran populasinya identik. Nah, kalau identik artinya kan sama persis ya. Jadi hipotesisnya, cara menyatakan hipotesis dalam statistik non parametrik untuk urusan Wallis itu seperti ini. Semua fungsi sebarannya, fungsi sebaran populasinya identik ya. Kalau hipotesis nol benar ya. Sedangkan alternatifnya tidak benar bahwa semua fungsi sebaran populasinya identik. Atau sedikitnya satu populasi cenderung memiliki nilai yang lebih besar daripada populasi lainnya. Itu cara menyatakan pengujian hipotesis 0 dan hipotesis 1 dalam statistik Kruskal-Wallis. Oke? Nah, ini kalau pakai PQRS ya, Kruskal-Wallis ini ada tabelnya ya. Untuk N yang kecil, Kruskal-Wallis masih bisa ada tabelnya di beberapa buku statistik non parametrik ada di tabel PQRS juga menyampaikan untuk 3 populasi yang masing-masing paling banyak 5 ya. Ini sampai 555 itu ada ya. Bisa didapatkan fungsi kepekatan peluangnya atau PMF atau fungsi sebaran kumulatifnya atau CDF. Ini singkatan dari probability mass function ya. Nah, untuk ukuran sampel yang tidak ada di sini, digunakan distribusi pendekatan Ki kuadrat. Jadi bagaimana kalau kita membandingkannya K-nya itu lebih dari 3? Nggak ada di tabel. Jadi kalau K-nya sampai misalnya 5 atau 7 atau lebih besar dari itu, nggak ada. Atau N-nya juga lebih besar dari 5, ya, maka digunakanlah
aproksimasi, sebaran pendekatan yang namanya KI kuadrat ya. Dan KI kuadratnya punya derajat bebas yaitu sebanyak berapa banyak populasinya K dikurang 1. Ya kayak? Nah, jadi gitu. Nah, ini dalam rumus ini ada bagaimana kalau ada misalnya nilai kembar dan sebagainya ya bahasannya. Nah, ini manualnya. Ini manual. Teladan 23 ini manual. Ini data ini digabung dulu. Nah, data ini digabung dulu karena ada 544, ada 13, ada 13 data dan kemudian kebetulan di sini tidak ada data yang sama ya. Maka nilai yang terkecil 62 ini punyanya di satu di sini ya, terkecilnya 1. Nah, terbesarnya 13 ini 84 di sini. Jadi yang 84 ini diganti 13. Jadi maksudnya ini X diganti ranknya. Ya, ranknya adalah ini semua digabung dulu baru diperingkatkan. Oh, ternyata yang terkecil itu 62, terkecil berikutnya 64, terkecil berikutnya 67. Terbesar menjelang terbesar ini terbesarnya 84, terbesar berikutnya 82, kemudian 81 gitu ya nih. Setelah itu ini urutannya nih. Nah, ini RI-nya. RI-nya itu 16. 16 dari mana? Tambah ini. 8, 11, tambah 5, 16. Ini 23, 34, 42. Ya, 42 di sini. Ini RI-nya. Ini RI-nya ya. Jadi ini RI, ini NI. Ini 5, ini 4, 4 ya. Nah, ini 12. Kemudian di sini N plus 1. Yang nilainya 8,43. Nah, karena di tabel ada, karena sampelnya ini kecil, kita menggunakan statistik eksak statistik, itu tabel Kruskal-Wallis. Tabel Kruskal-Wallis yang ada di sana itu untuk 5%, ya, untuk alfa 5%, itu 544, 5 itu parameternya ya, N1, N2, N3-nya 544, maka nilainya 5,6176. Nah, karena nilai H hitung ini lebih besar daripada 5,6176, maka Ibu Trisnol ditolak. Gitu ya, Ibu ditolak. Nah, Ibu Trisnol mengatakan tadi fungsi sebaran populasinya identik kan. Nah, jadi H0-nya tidak benar ya. Jadi fungsi sebaran populasinya tidak identik. Ya. Oke. Itu cara pengerjaannya secara manual ya. Nah, ini pendekatan teladan 24 ini walaupun sampel atau populasinya 3 tapi sampelnya lebih dari 5 semua. Karena lebih dari 5 semua gunakan cara pendekatan menggunakan tabel KI kuadrat ya, KI kuadrat dengan derajat bebas K-1. K-nya 3 dikurang 1 jadi 2. Baik. Ada pertanyaan? Sambil saya larikan ke apa namanya R ya. R Z. Kita cari Kruskal-Wallis. Ya. Nah, ini agak panjang dikit ya, agak panjang dikit. Ya. Gak apa-apa. Ini saya mau kosongkan, Ctrl L gitu ya, kosong. Nah, ini salah satu cara membuat data atau membuat data di R banyak macam. Ada datanya ada yang eksternal, ada yang internal. Ini salah satu data internal yang cara menginputnya. Jadi kalau bentuknya seperti ini nanti bisa lihat ini data yang tadi di buku tadi ya. Saya tuliskan di sini ya. Input ya. Oke, di kelompoknya A73, A-nya kan maksudnya ada 5. Datanya 73, 64, 67, 62, 70, B-nya ada 4. C-nya ada 4 gitu ya. Nah, kemudian datanya dibaca tabel ya. Cara bacanya ini harus diikuti kalau ini harus diikuti ya. Kemudian data kelompok ya. Jadi data ya, ini kelompok. Jadi variabel kelompok maksudnya ini data variabel nilai ya. Itu. Oke.
Nah, ini ada yang harus diikuti, library-nya namanya psih. Nanti kalau nggak ada psihnya harus diinstal dulu supaya script ini kalau dijalankan di R jalan ya. Nah, library psih ini sudah ada berarti di tempat saya ya. Ini headtail. Headtail itu akan menampilkan data di awal, beberapa data di awal dan beberapa data di akhir saja. Jadi kalau data kita panjang, yang kita keluarkan misalnya hanya head dan tailnya saja. Ini 4 di atas dan 4 di bawah yang kita keluarkan ya. Jadi gitu. Oke, ini di string data. Kemudian ini summary-nya. Summary itu statistik ringkas. A-nya ada 5, B-nya ada 4, C-nya ada 4, minimumnya, maksimumnya ya. Oke, ini yang lain. Oke. Nah, kemudian gini. Ini sebelum menganalisis apa namanya? Kruskal Wallis tadi ya. Kruskal Wallis tadi. Nah, ini dilihat ini cuman untuk melihat bahwa ini datanya setelah diurutkan ya, ini kan datanya diurutkan nih dari terkecil sampai terbesar ya. Kemudian di sini, oh yang 62 itu punya siapa? Punya A. Yang 77 itu punya siapa? Punya B. Yang 84 punya siapa? Punya B gitu ya. Ini kira-kira maunya begitu. Nah ini XT, kemudian ini probability tabelnya ya. Probability tabelnya. Kemudian nah ini harus ada library lagi, library lattice ya, library lattice. Library lattice ini digunakan untuk diantaranya biar bisa yang berikut di bawah ini jalan. Ini histogramnya ya, histogramnya. Ya. Ini library MSA, ada library lagi ya. Nah ini baru Kruskal, baru statistik Kruskal. Statistik Kruskal. Nah ini jalan. Nah Kruskal Wallis rank sum test ya. Nilai statistiknya 8,4033 ya. Di buku kita tadi nilainya 8,403 ya. 8,403 di buku kita tadi ya. Sama ya kan? Derajat bebasnya, nah ini sebetulnya menggunakan pendekatan ini derajat bebasnya 2, nilai peluangnya 0,01497 ya. Nah kalau menggunakan PGRS kita bisa lihat tadi. PGRS ya. Bisa lihat berapa peluang. Nah, oke. Jadi untuk mengeluarkan itu perlu library yang namanya FSA. Ya, FSA. Nanti ikutin aja ini. Jadi tinggal bagaimana masukkan datanya ya.